Listung. Video kali ini kita akan membahas salah satu latihan soal di buku pendamping tematik terpadu materi matematika kelas 4 SD. Baik, pada latihan ini kita akan merubah pecahan berikut menjadi sebuah pecahan desimal. Mari kita lihat contoh yang pertama, yaitu 2/10. Itu menjadi 0,2. Selanjutnya 2/5. 2/5 itu kita rubah menjadi pecahan desimal dengan cara yang lebih mudah, yaitu kita kalikan 2 sehingga di bawahnya menjadi per 10, atasnya menjadi 4/10, atau bisa kita tulis 0,4. Kenapa bisa 0,4? Karena satu angka di belakang koma itu per 10. Jika dua angka di belakang koma itu per 100. Kita lihat contoh yang ketiga, yaitu 3/10. Karena sudah per 10, mari kita rubah menjadi pecahan desimal, yaitu 0,3. Karena per 10 itu satu angka di belakang koma. Selanjutnya, soal yang keempat, yaitu 3/4. Nah, 3/4 ini kita rubah menjadi per 10 atau per 100 atau per 1000 yang terdekat. Kita rubah ke per 100 karena per 10 4 tidak ada yang menghasilkan nilai 10. Sehingga kita rubah ke per 100 atau kita kali dengan 25, yaitu 75 per 100. Karena per 100 berarti dua angka di belakang koma, yaitu 0,75. Selanjutnya untuk soal yang kelima, yaitu 4/5. 4/5. Nah, untuk penyebutnya yang di bawah ya, yang penyebutnya 5, kita bisa rubah ke per 10, yaitu dengan cara dikali 2. Karena 5 dikali 2 hasilnya 10, sehingga di atasnya juga dikali 2. Diperoleh hasil 8/10 yang bisa kita rubah ke pecahan desimal, yaitu 0,8. Baik, untuk soal yang ke-6, yaitu 1/5. 1/5. Karena penyebutnya 5, kita bisa rubah menjadi per 10 dengan cara dikali 2, yaitu diperoleh 2/10 yang bisa rubah ke pecahan desimalnya, yaitu 0,2. Selanjutnya untuk soal yang ke-7, yaitu 9/100. Karena angkanya sudah per 100, kita jadikan dua angka di belakang koma, yaitu dengan cara 0,09. Kita tambahkan 0 di depan angka 9-nya agar menjadi dua angka di belakang koma. Baik, untuk soal yang ke-8, yaitu 4/25. 4/25. 25-nya kita bisa rubah menjadi per 100 dengan cara dikali 4 dan menghasilkan nilai 16/100, atau kita bisa tulis 0,16 dalam pecahan desimalnya. Selanjutnya ada soal yang ke-9, yaitu 6/20. 20 ini kita bisa rubah ke per 10 biar lebih dekat, yaitu dengan cara membagi bilangan 6/20 dengan cara membagi 2, yaitu 3/10 atau 0,3. Baik, selanjutnya kita akan merubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa. Yang pertama contohnya yaitu 0,5, di mana kita bisa tulis 1/2. Bagaimana dapat 1/2? Sebelumnya kita bisa tulis 5/10. Kenapa per 10? Karena satu angka di belakang koma. Nah, dari 5/10 ini kita sederhanakan dengan cara sama-sama membagi 5, yaitu diperoleh hasil 1/2. Dari sinilah diperoleh hasil 1/2 yang merubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa. Baik, selanjutnya untuk yang kedua, yaitu 0,9, atau bisa kita tulis ke dalam pecahan biasanya, yaitu 9/10. Apakah bisa dibagi antara 9 dengan 10? Atau bisa disederhanakan? Tidak. Karena tidak bisa, kita bisa langsung tulis seperti ini, 9/10. Selanjutnya yaitu ada 0,13. Nah, di sini kita bisa melihat ada dua angka di belakang koma, yang artinya 13/100. Apakah angka 13 dan angka 100 bisa disederhanakan?
Tidak. Jika tidak, berarti kita langsung tulis sebagai berikut, yaitu 13/100. Oke, selanjutnya untuk soal yang keempat, yaitu ada 0,48. 0,48 kita bisa rubah ke pecahan biasa, yaitu 48/100. Nah, sudah ada jadi pecahan biasa, kita bisa sederhanakan, sama-sama membagi 4, yaitu didapat hasil 12/25. 12 dengan 25 masih bisa disederhanakan? Tidak. Jika tidak, kita langsung tulis, yaitu 12/25. Untuk soal yang kelima, yaitu ada 0,15, atau bisa kita tulis pecahan biasanya, yaitu 15/100. Nah, dari sini kita bisa sederhanakan, sama-sama membagi 5, diperoleh hasil 3/20. 3 dan 20 masih bisa disederhanakan? Tidak. Jika tidak, langsung kita tulis 3/20. Selanjutnya untuk soal yang keenam, yaitu ada 0,35. Bisa kita tulis ke pecahan biasanya, yaitu 35/100. 35 dan 100 ini kita sederhanakan dengan cara sama-sama membagi 5. Diperoleh hasil 7/20. Apakah 7 dan 20 bisa disederhanakan? Tidak. Jika tidak, kita lanjut tulis seperti berikut, itu 7/20. Selanjutnya, yaitu 0,65. Kita rubah ke pecahan biasa terlebih dahulu, yaitu 65/100. Nah, dari sini kita bisa bagi dengan cara sama-sama membagi 5, yaitu diperoleh hasil 13/20. 13 dan 20 bisa disederhanakan? Tidak. Jika tidak, kita langsung tulis di kotak berikut dengan pecahan 13/20. Selanjutnya untuk soal yang berikutnya, yaitu 0,24, atau bisa kita tulis ke pecahan biasa, yaitu 24/100. Nah, dari sini kita sama-sama bagi 4, kita sederhanakan, diperoleh hasil 6/25. 6 dan 25 masih bisa disederhanakan? Tidak. Jika tidak, kita langsung masukkan ke kolomnya, yaitu pecahan 6/25. Selanjutnya, soal yang berikutnya yaitu 0,05, atau kita bisa tulis 5/100, karena 2 angka di belakang koma. Ditulisnya 05/100? Tidak. Yang ditulis hanya angka 5. 5/100. Kita sama-sama bagi 5, kita sederhanakan, diperoleh hasil 1/20. Sehingga pecahan biasa dari 0,05 yaitu 1/20. Baik, untuk soal berikutnya yaitu kita menghubungkan garis gambar pecahan dengan bentuk desimal yang tepat. Yang pertama, di sini ada sebuah lingkaran yang dibagi menjadi 2, salah satunya diarsir dan salah satunya tidak diarsir. Nah, dari sini kita lihat di sini ada 2 bagian, atau kita bisa tulis per 2. Sedangkan yang disederhanakan ada 1, tulis 1. Jadi pecahannya 1/2. Kita rubah ke dalam pecahan desimal dengan cara mencari perkalian 2 yang menghasilkan 10, yang paling dekat, yaitu dikali 5. Hasilnya 5/10 atau diperoleh 0,5. Jadi kita dapat hasilnya, kita tarik garis. Pada gambar yang pertama diperoleh hasil pecahan desimalnya yaitu 0,5. Berikutnya, untuk soal yang kedua yaitu ada sebuah persegi, di mana persegi tersebut dibagi menjadi beberapa bagian dengan persegi. Yaitu yang pertama ada bagian 1, 2, 3, 4, 5. Yang kedua ada 1, 2, 3, 4, 5. Sehingga ada 10 persegi di dalam persegi panjang, atau kita bisa tulis per 10. Selanjutnya ada berapa bagian yang diarsir? Ada 2 bagian yang diarsir. Kita tulis 2/10. Karena sudah berbentuk per 10, kita bisa rubah langsung menjadi pecahan desimalnya, yaitu 0,2. Kita bisa tarik garis pecahan desimalnya di 0,2. Selanjutnya untuk soal yang ketiga ada sebuah lingkaran
yang dibagi menjadi 1, 2, 3, 4, 5 menjadi 5 bagian, atau kita bisa tulis per 5. Kita hitung sekarang berapa bagian yang diarsir, yaitu sebanyak 3 bagian. Dari 3/5 kita rubah menjadi pecahan desimal dengan cara kita rubah penyebutnya atau di bawahnya ini per 10, karena 5 dikali 2 menghasilkan nilai 10, sehingga diperoleh 6/10 yang bisa dirubah menjadi pecahan desimal, yaitu 0,6. Kita tarik garisnya ke sebelah sini. Oke. Selanjutnya, soal yang keempat, yaitu ada sebuah persegi yang di dalamnya terdapat persegi panjang sebanyak 4 bagian. Selanjutnya, banyak yang diarsir, yaitu sebanyak 3 bagian, menjadi pecahan biasanya, yaitu 3/4. Dari 3/4 akan kita rubah menjadi pecahan desimalnya, yaitu dengan cara mengkalikan angka 4 menjadi per 100, yaitu kita sama-sama dikali 25. Diperoleh hasil 75/100, atau bisa kita tulis 0,75. Kita tarik garisnya ke pecahan desimalnya. Selanjutnya, untuk soal yang kelima, yaitu ada sebuah persegi panjang yang dibentuk dalam beberapa persegi, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dibentuk dalam 8 bagian, yaitu per 8. Kita lihat berapa bagian yang diarsir, yaitu ada 2 bagian. Kita tulis 2/8. Karena angka 8 tidak ada yang menghasilkan 10 dan 100, kita rubah dia dengan cara membagi. Dengan cara membagi 2 agar lebih sederhana, mendapat hasil 1/4. Nah, karena penyebutnya sudah 4, kita bisa rubah menjadi pecahan desimal dengan cara 1/4 dikali 25 dikali 25 yang menghasilkan per 100, yaitu 25/100, atau diperoleh hasil 0,25. Kita tarik garisnya. Untuk soal yang terakhir, ada sebuah belah ketupat yang dibentuk dari beberapa segitiga, yaitu ada bagian 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 bagian yang kita bisa tulis per 8. Berapa banyak yang diarsir? 1, 2, 3, 4. Ada 4 bagian yang diarsir. Nah, sama kasusnya seperti soal yang sebelumnya. Kita sederhanakan agar menjadi penyebutnya lebih kecil, yaitu diperoleh 1/2. Kita rubah dia menjadi per 10, yaitu diperoleh 5/10, atau kita bisa tulis 0,5. Kita tarik garisnya ke sebelah sini. Nah, sehingga pecahan berikut sudah terselesaikan. Itu dia cara menyelesaikan pecahan desimal menjadi pecahan biasa dan sebaliknya. Semoga video kali ini dapat bermanfaat dan dapat dipraktekkan di rumah. Selamat belajar!